Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Marfua dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 2 Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan COVID-19 atau virus corona yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, merebaknya pandemi COVID-19 atau virus corona di Indonesia akhir-akhir ini mengakibatkan 49 orang meninggal. Itu dilihat dari tanggal 23 Maret 2020. Nah, dari hal itu Indonesia berada pada posisi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, jika dilihat dari sisi sosial budaya di Indonesia, mengapa Indonesia bisa terjadi kasus tersebut? Nah, kita lihat dari sikap atau etika atau orang-orang Indonesia itu sangat suka sekali melakukan kegiatan berkumpul atau kegiatan berkerumun, karena orang Indonesia itu memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dan sikap yang ramah, di mana jika mereka itu bertemu dengan orang lain, mereka itu saling bertegur sapa, bersalam-salaman, dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut itu akan menyebabkan mudahnya virus corona atau COVID-19 menyebar. Nah, itu penyebarannya. Kemudian timbulnya itu virus corona, semisal orang Indonesia yang negatif terkena virus corona atau COVID-19, jika seorang tersebut melakukan bepergian atau traveling ke luar negeri yang negara tersebut memiliki kasus COVID-19 atau virus corona, dan jika dia pulang kembali ke Indonesia dapat juga mengakibatkan terkenanya virus COVID-19 yang dapat kemungkinannya itu karena tertular dari negara yang ia kunjungi. Dan bisa juga sebaliknya, karena Indonesia memiliki tempat wisata yang banyak, sehingga orang-orang luar negeri mereka berkunjung ke negara Indonesia, dan mungkin orang-orang dari luar negeri tersebut sudah terkena virus atau mereka terdapat gejala-gejala virus corona atau COVID-19 tersebut, dan mereka bercengkrama atau melakukan kegiatan berkumpul dengan orang-orang Indonesia. Itu juga dapat menyebabkan penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, faktor yang lainnya dapat ditimbulkan juga dari cara hidup orang Indonesia yang kurang sehat atau kurang bersih. Dari situ juga menyebabkan virus corona atau COVID-19 tersebut dapat timbul. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa edukasi yang tepat bagi masyarakat Indonesia terkait kasus ini? Nah, jika kita belum terkena atau mengalami gejala-gejala COVID-19 atau virus corona, ya mudah-mudahan tidak, kita terapkan perilaku hidup sehat, hidup bersih, dengan cara misal kita mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, sebelum atau sesudah memegang sesuatu, itu dapat sedikit membantu menghindarkan kita dari virus corona. Hal-hal lain yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini, kita bisa menerapkan hidup sehatnya seperti kita mengatur pola makan, kemudian berolahraga, kemudian kita juga menghindari terlebih dahulu kontak tubuh atau bersentuhan dengan orang-orang di luar. Kita lebih menjaga diri agar menghindari penyebaran virus corona tersebut. Selanjutnya, kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan rumah kita atau lingkungan sekitar kita.
Misalnya nih dengan kita menyiapkan cairan disinfektan untuk mengurangi penyebaran atau timbulnya virus corona atau COVID-19 tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kendala yang terjadi pada kasus tersebut? Jika kita lihat di dunia, di seluruh negara, kendala yang pertama terjadi itu adalah belum ditemukannya obat hingga saat ini. Mungkin orang-orang itu bisa sembuh karena obat alternatif atau mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih sehat atau mengisolasi diri. Itu mungkin salah satu cara untuk menyembuhkan diri. Itu tadi kendala yang pertama. Kemudian kendala selanjutnya yang terjadi di Indonesia itu kita bisa lihat dari penanganan medisnya. Karena di Indonesia rumah sakit yang bisa menangani orang-orang yang positif corona atau COVID-19 itu hanya ada di kota-kota besar, di mana sedangkan di kota-kota kecil atau di pedesaan itu masih kurangnya medis yang bisa menjangkau orang-orang yang mungkin positif corona namun dia berada di posisi yang sulit dijangkau medis. Kendala yang lain yang dapat terjadi itu mungkin karena kesalahan dari individu itu sendiri. Misal dia kurang menjaga kebersihan diri baik lingkungannya atau masih melakukan kegiatan berkerumun atau berkumpul yang kegiatan tersebut dapat mengakibatkan orang tersebut terkena sebaran virus corona atau COVID-19 tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana peran nyata kita dalam menghadapi kasus virus corona atau COVID-19 ini? Nah, cara menghadapinya itu bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita dengan cara melakukan kegiatan hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Misal nih, kita mencuci tangan sebelum atau sesudah memegang barang yang cenderung kotor. Nah, itu bisa kita terapkan. Kemudian kita menghindari kerumunan atau berkumpul dengan orang-orang yang berada di luar. Atau bisa dikatakan kita di rumah saja agar kita mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, itu hal yang dapat kita lakukan di lingkungan kita. Jika kita melakukannya dalam sisi yang luas, itu kita bisa melakukan sosialisasi atau berbagi informasi di media sosial, misalnya bagaimana cara melakukan kegiatan hidup sehat dan yang lain sebagainya. Dan kita juga peran nyata kita banyak-banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar virus tersebut tidak menyebar lebih banyak lagi dan orang-orang yang sudah terkena virus tersebut dapat segera sembuh dan tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Baiklah, mungkin itu saja jawaban-jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.